Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Eh, Selamat datang di presentasi kami mengenai aplikasi teknik bioproses di industri kesehatan dengan saya sendiri Nova Ramadan dengan NPM 52 dan juga teman saya ada Ina Rohullah Hana Hakim dengan NPM 88. Mungkin langsung saja dijelaskan oleh Aina. Baik, selanjutnya adalah mengenai apa itu bioproses. Jadi, teman-teman, bioproses adalah suatu proses yang memanfaatkan mikroorganisme beserta komponennya untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan teknologi bioproses digunakan untuk meningkatkan efisiensi bioproses dengan berfokus pada kinerja mikroba. Selanjutnya, nah, menurut sejarahnya itu terbagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama, bioproses generasi pertama atau era Pasteur, yang dimulai sejak tahun 6000 tahun sebelum Masehi, di mana bioproses ini pertama kali diterapkan untuk pembuatan makanan dan juga minuman secara fermentasi. Kemudian bioproses generasi kedua ditandai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh A. Fleming tahun 1928 atau juga 1929, yang mana penerapan bioproses diwarnai dengan proses produksi antibiotik, vitamin, dan asam organik melalui proses fermentasi. Kemudian untuk bioproses generasi ketiga dimulai pada pertengahan tahun 1970-an, yang mana adanya produk farmasi mulai dihasilkan seperti interferon, hormon, dan vaksin yang diproduksi melalui mikroorganisme hasil rekayasa genetik. Selanjutnya, nah, pada teknologi bioproses untuk berperan penting dalam industri pangan maupun non-pangan. Untuk bidang kesehatan sendiri, itu bisa digunakan sebagai produksi vaksin, bahan-bahan farmasi, dan juga bahan-bahan biomedis. Selanjutnya, oke teman-teman, untuk teknologi bioproses dalam industri kesehatan itu mencakup dua proses, yaitu upstreaming processing dan juga downstreaming processing. Yang mana ini bisa dilihat ya gambaran ruang lingkup teknologi bioproses yang melingkupi proses upstreaming dan juga downstreaming processing. Yang mana di bagian kiri adalah proses upstreaming processing, sedangkan bagian kanan tuh lebih melibatkan downstreaming processing. Selanjutnya. Untuk upstreaming processing itu apa sih, teman-teman? Nah, upstreaming processing itu merupakan proses yang berkaitan dengan optimasi fermentasi yang meliputi optimasi pertumbuhan mikroba, baik itu persiapan kultur dan juga medium, desain fermentor, dan juga optimasi sistem kontrol fermentasi yang meliputi pH, suhu, dan juga aerasi. Karena karakteristik mikroba yang berbeda menyebabkan optimasi lingkungan melingkupi kebutuhan mikroba terhadap nutrisi, baik sumber karbon, mineral, dan vitamin, pH, suhu, dan juga aerasi menyebabkan kebutuhannya itu berbeda juga. Oleh karena itu, optimasi kondisi lingkungan sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan kinerja mikroba yang optimal selama proses fermentasi. Kemampuan mikroba dalam menghasilkan metabolik yang berbeda-beda ini disebabkan karena masing-masing mikroba memiliki enzim-enzim yang berbeda pula. Enzim tersebut memiliki peran untuk mengkonversi substrat menjadi produk tertentu sesuai jalur metabolisme yang dilalui selama proses fermentasi berlangsung. Nah, pada umumnya, terdapat 5 kelompok utama dari proses fermentasi komersial. Pertama, produksi sel mikroba atau biomasa, produksi enzim mikroba, produksi metabolik mikroba, produksi rekombinan, dan juga produksi komponen dari hasil proses transformasi. Nah, untuk di bidang kesehatan sendiri, yang difokuskan adalah produksi enzim mikroba. Karena enzim telah diproduksi secara komersial baik dari tanaman, hewan, dan juga mikroba, bagaimanapun, enzim dari mikroba memiliki keuntungan signifikan bila diproduksi dalam kuantitas besar melalui teknologi fermentasi. Selain itu, produktivitas lebih mudah ditingkatkan jika menggunakan sistem mikroorganisme dibandingkan dengan menggunakan tanaman ataupun hewan. Nah, teman-teman, pemanfaatan enzim mikroba pada industri kesehatan dapat berupa
protase, amilase, protase streptokinase, dan lain-lain yang bersumber dari fungi dan juga bakteri. Selanjutnya. Nah, untuk fungi sendiri teman-teman tuh biasanya dimanfaatkan untuk antibiotik baik untuk kesehatan manusia dan juga hewan yang diproduksi dari fermentasi fungi, seperti penicillin G dan V dari Penicillium chrysogenum dan juga cephalosporin dari Ke- Cephalosporium sp dan juga streptomycin dari Streptomyces griseus. Nah, untuk proses upstreaming dan downstreaming-nya tuh bisa dilihat di gambar pertama ya teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya, di next saja. Nah, kemudian nih untuk jenis substrat dari setiap, fungi yang digunakan. Untuk Penicillium Sirisogenum untuk produk penghasil antibiotik penisilin tuh substrat atau media kultur yang digunakan tuh biasanya mengandung gula seperti laktosa atau glukosa dan sumber nitrogen seperti pepton atau amonium sulfat. Sedangkan untuk Streptomyces griseus itu biasanya juga sama teman-teman, digunakan untuk produk antibiotik penisilin. Dengan media kultur atau substratnya tuh yang mengandung sumber karbon seperti laktosa atau glukosa, sumber nitrogen seperti pepton, amonium sulfat, dan kasein hidroksilat. Untuk sumber mineralnya itu bisa magnesium sulfat dan kalium dihidrogen fosfat. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir tuh kan ada cephalosporin dari kelas Cephalosporium sp. Di mana juga menjadi suatu produk antibiotik dengan subkultur ya berupa media yang mengandung gula seperti laktosa atau glukosa, sukrosa, dan molases. Dan juga untuk sumber nitrogennya seperti pepton, amonium sulfat, kasein hidroksilat, dan ekstrak lagi. Sedangkan sumber mineralnya itu bisa berasal dari magnesium sulfat, zinc sulfat, ferrous sulfat, sama kalsium karbonat. Oke, kawan-kawan, untuk bakteri sendiri ini ada tiga ya, ada E. coli atau Escherichia coli, Streptomyces spp, dan juga Bacillus subtilis. Dan untuk E. coli sendiri adalah bakteri negatif yang kalau di industri kesehatan digunakan karena kemampuannya untuk mudah dimodifikasi cara genetik ya. Dan bakteri ini tuh biasanya digunakan untuk insulin, dan insulinnya ini dengan cara apa? Dengan cara memproduksi protein dari rekombinannya. Dan biasanya ini insulinnya untuk mengobati penyakit seperti diabetes. Dan dalam bioteknologi sendiri, E. coli juga berperan sebagai ekspresi gen yang dikloning dari organisme lain. Jadi memungkinkan produksi massal, protein terapeutik, dan juga vaksin. Selanjutnya, ada Streptomyces spp, itu bakteri gram positif yang memiliki kemampuan untuk memproduksi antibiotik. Antibiotik sendiri sangat sudah terkenal ya di bidang kesehatan sendiri untuk mencegah bakteri masuk di dalam tubuh manusia. Dan juga ini dapat mengobati tuberkulosis dan juga infeksi bakteri lainnya. Dan berbagai spesies Streptomyces nih yang dikenal juga sebagai produsen antibiotik tuh kayak ada namanya tetrasilin dan juga eritomycin yang digunakan secara luas dalam pengobatan penyakit bakteri. Selanjutnya ada Bacillus subtilis, yaitu bakteri gram positif yang bisa dibilang kayak dia tuh kerja keras untuk membuat sekresi protein. Dan biasanya bakteri subtilis ini digunakan untuk produksi enzim industri kayak protease dan juga amilase yang memiliki aplikasi luas untuk industri farmasi atau kesehatan lainnya, di mana untuk terapi enzimatik dan juga produksi antibiotik seperti basitrin yang bisa dibilang ini suplemen kesehatan juga ya. Dan Bacillus subtilis ini juga digunakan sebagai probiotik untuk kesehatan usus dan juga sistem kekebalan. Dan ini adalah substratnya juga. Dan ini kalau untuk jenis lab sendiri ini cukup mudah, biasanya memakai Luria bertani broth
yang biasanya umum digunakan untuk pertumbuhan E. coli dalam skala laboratorium yang dimana komposisinya ada tripton, yeast extract, dan juga NaCl. Terrific broth yang biasa untuk produksi protein rekombinan yang ini juga bagus untuk E. coli dan juga Streptomyces spp dan juga Bacillus untuk sekresi proteinnya di mana menggunakan tripton, yeast extract, gliserol, K2HO4 dan juga K2PO4. Dan terakhir ada M9 minimal media yang digunakan untuk eksperimen genetik dan fisiologi yang menggunakan glukosa, NH4Cl, Na2HPO4, KH2PO4, NaCl, MgSO4, dan juga CaCl2. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya teman-teman, aku akan menjelaskan apa sih itu tentang downstream processing. Jadi, downstream processing itu adalah atau proses hilir itu berkaitan dengan proses pemisahan dan pemulihan produk. Nah, proses hilir atau proses recovery dari industri bioproses merupakan tahapan penting untuk memperoleh produk, produk akhir yang stabil dan juga murni. Proses recovery biasa bisa mudah ataupun sulit dan mahal tergantung dari proses yang harus dilakukan. Proses recovery pada umumnya dapat berkontribusi 15-70% dari total biaya manufacturing. Sebagai contoh nih teman-teman, untuk proses recovery pada industri alkohol mencapai 15% dari total biaya produk. Recovery industri antibiotik penicillin G itu mencapai 20-30% dan industri enzim hingga 70%. Nah, teman-teman, jadi dalam downstream itu ada yang namanya fermentation broth atau kaldu fermentasi, yang mana itu merupakan suatu cairan kompleks yang terdiri dari sel metabolit intraseluler dan juga ekstraseluler, serta sisa substrat yang tidak bereaksi. Pada produk dalam kaldu fermentasi pada umumnya mempunyai konsentrasi yang kecil, dapat berada dalam sel intraseluler atau di luar sel ekstraseluler, tidak tahan panas dan pH, serta mudah dirusak oleh mikroba pengkontaminasi. Kemudian, selanjutnya. Nah, dikarenakan semua tadi kekurangannya itu mengakibatkan, ada hal-hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam fermentation broth ini. Untuk memperoleh hasil yang baik, maka faktor kecepatan dalam melakukan proses recovery juga sangat penting nih teman-teman. Oleh karena itu, pemilihan jenis dan ukuran peralatan juga sangat penting sehingga proses recovery dapat dilakukan secara cepat. Upaya-upaya untuk mempermudah proses recovery dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan mikroba yang tidak menghasilkan pigmen atau produk metabolik yang tidak diinginkan. Poin kedua, modifikasi kondisi fermentasi untuk menurunkan produksi metabolik yang tidak diinginkan. Poin ketiga, menentukan waktu pemanenan yang tepat. Keempat, kontrol pH setelah pemanenan. Poin kelima, perlakuan suhu setelah pemanenan. Poin keenam, penambahan bahan flokulan. Dan poin ketujuh, menggunakan enzim untuk merusak dinding sel. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan, itu ada tahapan proses recovery produk dari fermentation broth itu sendiri, yang mana awalnya tuh fermentation broth, kemudian prosesnya itu ada removal of solid, yang mana itu nanti akan menghasilkan akan dibantu oleh cell disruption, yang kemudian nanti akan membantu primary solution of product. Kemudian selanjutnya untuk purification and concentration dan, nanti, menjadi, produk akhir dari isolasi. Selanjutnya. baik, untuk selanjutnya adalah bioreaktor, yang dimana di sini adalah alat yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan juga produksi dari mikroorganisme atau sel hidup dalam kondisi yang terkendali. Yang dimana bioreaktor untuk proses fermentasi juga disebut juga dengan fermentor. Dan untuk bidang kesehatan sendiri, fungsinya adalah untuk memberikan lingkungan yang dapat dikontrol untuk pertumbuhan mikroorganisme dan juga aktivitas metabolismenya itu optimal dalam menghasilkan suatu produk yang diinginkan dan mencegah terjadinya kontaminasi selama proses fermentasi dari lingkungan kultur serta mencegah keluarnya kultur ke lingkungan. Nah, lingkungan kultur atau kondisi bakteri ini seperti apa? Ini tuh dibagi dua, ada kondisi aerob dan juga anaerob. Dan untuk aerob sendiri atau kebutuhan yang membutuhkan oksigen ya,
di mana pertumbuhan dan produksi antibiotik yang menggunakan Streptomyces spp. Dan di mana bioreaktor itu digunakan harus memastikan pasokan oksigen yang memadai melalui sistem aerasi dan agitasi yang efektif dengan suhu operasi yang biasanya diatur pada suhu 25 sampai 30 derajat Celcius yang optimal pada pertumbuhan si Streptomyces spp ini. Dan juga pH-nya yang digunakan adalah 6,5 sampai 7,5. Dan biasanya sintesisnya itu ada pada fase stasioner yang dimana nutrien itu pada streptomyces mulai habis dan metabolit sekundernya itu mulai disintesis. Yang biasanya contoh antibiotiknya yang tadi saya jelaskan sebelum dari jenis bakteri yaitu tetrasiklin dan juga streptomycin. Dan selanjutnya adalah anaerob yang dimana tanpa oksigen. Jadi yang biasanya ini untuk lebih ke fermentasi dan tapi suhunya juga tetap optimal pada 30 sampai 35 derajat Celcius yang dimana aktivitas ini tinggi untuk enzimatik dalam fermentasi. Dan biasanya juga pH-nya ini bernilai 4 sampai 5 untuk optimalisasi si aktivitas Saccharomyces cerevisiae ini dan menggunakan bioreaktor juga untuk membuat etanol. Etanol yang dimurnikan atau direaksikan untuk digunakan dalam aplikasi medis seperti disinfektan, bahan baku farmasi, dan juga produk kesehatan lainnya. Dan ini adalah yang bioreaktor yang sering dipakai oleh bidang kesehatan, yaitu adalah continuous stirred tank reactor atau bejana reaksi di mana reagen, reaktan, dan juga pelarut pengalirnya itu sementara berkeluar dari bejananya, di mana reaktor CSTR ini juga dikenal dari pencampurannya yang efisien dan juga kinerjanya yang stabil, seragam dalam kondisi steady state, yang biasanya tuh komposisi output dan juga bahannya itu di dalam reaktor yang tergantung pada waktu tinggal dan juga laju reaksinya. Dan ini bagian-bagiannya mungkin udah aku bagi-bagi juga ada reaktor tangkinya, sistem pengadukannya, ada pipa umpan, dan juga agitator. Dan ini desainnya juga yang dimana tadi saya berikan penjelasan lagi untuk pengadukannya sendiri. Biasanya itu untuk mencampur reaktannya, di mana ini ada impeller atau pengenalan reaktan yang mengalir dengan cepat. Selanjutnya ada pipa umpannya yang keluar untuk memperkenalkan reaktan dan juga mengeluarkan produk. Yang dimana ini butuh pemrosesan industri yang dimana eh, bahannya itu digunakan pada fase cair dan juga untuk proses kultur sel atau juga fermenter gitu ya. Mungkin bisa dilihat kayak gini. Dan selanjutnya, hasil produksi CFTR itu apa aja? Biasanya tuh dari media kulturnya eh, aja itu udah banyak dari susu atau berbasis karbohidrat. Selanjutnya ada strain, bakteri probiotik. Selanjutnya ada Lactobacillus acidophilus atau Bifidobacterium bifidum dan juga nutrisi tambahannya dari vitamin dan mineral. Dan ini proses-prosesnya itu dari sterilisasi, inokulasi, fermentasi, kontrol pH, sampai pengumpanan kontinu. Dan ini ada distribusi waktunya di tabel ini, di mana menggambarkan durasi komponensi fluidanya yang berada dalam sistem atau reaktor, di mana waktu tinggal si CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor berkaitan dengan waktu yang dihabiskan reaktan di reaktor sebelum meninggalkan dari bioreaktornya, di mana distribusi waktunya ini sangat penting untuk merancang dan mengoptimalkan reaktor untuk reaksi kimianya, di mana untuk mengevaluasi efisiensinya dan juga durasi yang diperlukan untuk mencapai reaksi yang lengkap. Dan kalau nggak sesuai distribusinya gimana? Pasti ada akibatnya tuh fungsi distribusi probabilitas digunakan untuk menggambarkan jumlah waktu bahwa setiap bagian terbatas dari fluida berada di reaktor. Ini membantu juga untuk mengkarakterisasi pencampuran dan juga aliran dalam reaktor untuk membandingkan perilaku reaktor dengan model ideal. Jadi distribusi waktunya ini dapat ditentukan secara eksperimental dan juga untuk penambahan zat pelacak non-reaktifnya ya. Dan selanjutnya, dan ini untuk aplikasinya itu ada beberapa ya untuk CSTR, ada produksi obat-obatan,
produksi biomolekul, pengolahan limbah medis, dan pembuatan bahan pembawa obat. Oke, untuk produksi obat-obatannya sendiri biasanya digunakan dalam sintetis bahan aktif seperti farmasi di mana produksi antibiotik seperti penisilin atau sintetis obat-obat lainnya. Untuk biomolekul sendiri biasanya menghasilkan protein rekombinan yang biasanya apa namanya di cloning dari Escherichia coli sendiri, dan ini biasanya untuk antibodi monoklonal atau bahan biologis yang digunakan dalam terapi atau diagnostik. Dan untuk limbah medis sendiri, CSTR itu biasanya untuk pengolahan limbah cairnya dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi setiap limbah medis yang digunakan, jika menggunakan CSTR sendiri, dapat menginaktivasi bakteri yang ada di dalamnya agar limbah medis yang keluar itu sangat bagus ya. Dan selanjutnya adalah produksi bahan pembawa obat, yang dimana ini biasanya itu dalam pembuatan nanopartikel atau mikropartikel sebagai sistem penghandaran obat. Oke, ini gambarannya untuk CSTR ini harusnya CSTR, tapi CTSR ini harusnya CSTR. Ini dalam industri ya, dan mungkin aku belum kasih tahu keuntungannya apa aja sih untuk menggunakan CSTR ini. Ini adalah eh, sebuah bioreaktor yang pengadukannya paling konstan dari yang lain, di mana distribusi nutrisinya itu sangat merata, dan juga suhu dan pH-nya dapat dikontrol dengan mudah, apalagi kita membutuhkan yang optimal ya. Seperti tadi suhunya adalah 30 sampai 35 derajat Celcius dan juga pH-nya sekitar 6,5 sampai 7,5 untuk kondisi aerob dan 4 sampai 5 untuk kondisi anaerob. Dan keuntungan lain adalah produksi dapat berlangsung secara kontinu untuk waktu yang lama. Dan produk akhirnya itu biasanya berupa botol probiotik cair yang dapat diproses lebih lanjut menjadi kapsul, tablet, atau ditambahkan ke dalam produk minuman kesehatan. Dan itu saja, ini adalah daftar pustaka yang kami buat dan juga kami ambil dari e-book dan juga beberapa jurnal internasional dan juga nasional yang ada di luar sana. Baik, terima kasih. Eh, Terima kasih kawan-kawan yang telah melihat presentasi dari kami mengenai teknik bioproses pada kesehatan. Nama saya Nova Ramadan dan juga teman saya Aina. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.